AS Roma akhirnya resmi mengumumkan transfer Sardar Azmoun dari Bayer Leverkusen. Hal itu dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano pada Selasa 26 Agustus kemarin. Lewat cuitannya, Romano mengatakan bahwa Azmoun dipinjam oleh Roma dari Bayer Leverkusen hingga Juni 2024. Selain itu Romano juga mengatakan jika AS Roma punya klausul pembelian Azmoun dengan harga sebesar 12 juta euro. Atau setara dengan 198 miliar rupiah. Dengan bergabung ke AS Roma, maka pemain yang dijuluki Messi dari Iran itu menjadi pemain kelima yang bergabung ke klub yang bermarkas di Stadion Olimpico itu. Sebelumnya AS Roma sudah mendapatkan 4 pemain di musim panas 2023. Mereka adalah Hussein Oar Evan Dika Leandro Paredes dan juga Ricardo Soulbes. Namun tak cukup sampai di situ. AS Roma saat ini juga sedang menyelesaikan kepindahan striker baru lainnya yaitu Romelu Lukaku. Penyerang berusia 30 tahun itu belakangan santer diberitakan akan merapat Olimpico usai dirinya gagal menemukan pelabuhan baru pasca Inter Milan menarik diri dan Juventus tak kunjung bereaksi. Bahkan Lukaku telah memastikan diri akan bergabung dengan AS Roma seperti yang dikabarkan oleh media Belgia baru-baru ini. Sejauh ini negosiasi pun tengah dilangsungkan antara Roma dan Chelsea untuk menuntaskan kepindahan Romelu Lukaku sebelum bursa transfer ditutup. Kabarnya kepindahan ini akan berupa peminjaman selama 1 musim penuh di mana Roma diharuskan membayar biaya peminjaman 10 juta euro dan menanggung gaji dari si pemain. Romelu Lukaku dijadwalkan terbang dari London ke Roma pada Selasa 29 Agustus yang waktu setempat. Kabarnya pemilik rumah dan Fredly sendiri yang akan menerbangkan pesawat pribadi mengangkut Lukaku sebagai pilot. Ini artinya Lukaku akan berani dengan musim Mourinho di rumah. Sebelumnya Lukaku pernah dilatih oleh Mourinho ketika masih membesut Chelsea. Manchester United. Kedatangan Lukaku pun dipastikan akan menambah daftar penyerang Roma di musim ini, mengingat masih ada beberapa nama seperti Andrea Belotti dan baru bergabungnya Sardar Azmoun sebagai pemain pinjaman. Belum lagi dengan nama-nama seperti Paulo Dybala dan juga Lorenzo Felli dan juga Ola Solbakken. Dengan banyaknya daftar penyerang yang dimiliki membuat Mourinho maupun AS Roma harus merombak formasi defensif 3 back yang biasa ia gunakan di Roma sejak melatih Inter Milan. Jose Mourinho dicap sebagai pelatih bertipe defensi hingga saat ini sejak bergabung dengan Roma pada 2021 lalu. Mourinho terus menunjukkan taktik defensifnya dengan formasi 3 back, entah itu 352 ataupun 34-21 yang belakangan jadi andalannya. Menggunakan taktik ini tak lepas dari sebuah rumah yang dirasa belum mumpuni. Meski begitu Mourinho tetap mampu membawa Gianluigi Rossi berbicara banyak hingga mampu merengkuh gelar di Eropa. Namun kini kejengahan Mourinho pola defensif mulai terpecahkan dengan kehadiran Sardar Azmoun dan Lukaku. Kehadiran 2 pemain baru itu di skuad Roma memberikan opsi bagi Mourinho untuk kembali memainkan taktik andalannya yang dikenal pragmatis tapi tidak terlalu defensif, formasi yang memiliki keseimbangan dalam menyerang dan bertahan. Itu pernah ia tunjukkan di aksi Porto, Chelsea dan juga Real Madrid. Kala itu formasi 4-3-3 selalu menjadi andalannya dengan kombinasi 3 penyerang serta permainan umpan silang yang bisa menyakiti lawan dalam skema counter attack. Hadirnya Lukaku membuat Mourinho kini bisa memiliki pemain yang bisa menjadi vokal point dalam formasi 4-3-3 yang akan mendapatkan support dari Paulo Dybala sebagai winger kanan dan Stefan El Shaarawy sebagai winger kiri. Selain 433 Jose Mourinho juga bisa kembali ke formasi 442 andalannya di masa silam dengan 2 vokal point dari Lukaku serta Azmi yang bisa bergantian dengan Andrea Belotti. Jika menggunakan formasi 442 maka Dybala dan El akan dipaksa untuk mengapit Lorenzo Pellegrini sebagai gelandang nomor 8 dan Leandro Paredes sebagai nomor 6. Namun ada juga kemungkinan Marini akan kembali menggunakan formasi 4231 dengan menyeimbangkan lini tengah dan menjadikan Lukaku vokal point. 3 formasi ini bisa menjadi opsi Mourinho karena banyaknya tambahan pemain yang bisa membuatnya kembali menggunakan taktik juara seperti di masa silam. 3 formasi itu adalah formasi yang bisa membawa Mourinho meraih gelar juara di masa silam.